Oke. Nah, jadi kan pada beberapa minggu terakhir kita semua kan sudah belajar. Awalnya kita belajar apa itu polisakarida, yang mana dari dari pembelajaran terkait polisakarida, kalian tahu kan bahwa kalau di tumbuhan itu ternyata ada dua jenis polisakarida yang cukup terkenal, yaitu pertama pati dan selosa, yang mana pati itu sebagai sumber energi bagi tumbuhan, dan cadangan sumber energi bagi tumbuhan, dan selosa itu sebagai polimer struktural. Jadi yang dia menopang si tumbuhan agar memiliki struktur yang baik sehingga tidak tumbang. Nah, sekarang pada minggu ini kita akan mulai membahas terkait dengan polisakarida yang terdapat pada manusia dan pada hewan. Ya kalau pada manusia jangan diekstrak lah ya. Kayaknya nggak etis itu, kasihan juga gitu. Nah, jadi kalau di manusia, polisakarida yang terdapat di dalam tubuh manusia itu kita kenal dengan namanya glikogen. Nah, mungkin kalau di glikogen kita tidak membahas banyak ya, karena sebenarnya nggak maksudnya ini lebih ke ahli gizi dan lain-lain, jadi kayak bukan cakupan material lah, karena kayaknya dalam beberapa ratus tahun ke depan kita belum berencana untuk menggunakan glikogen sebagai sumber material, karena mengerikan juga. Nah, jadi glikogen itu tuh adalah polisakarida yang kita gunakan di dalam kita gunakan sebagai manusia itu untuk menyimpan energi. Jadi kalau kita nggak punya glikogen ini, saat energi kita habis, ya udah kita langsung lemes, kita langsung pingsan. Nah, tapi dengan adanya simpanan glikogen ini di dalam tubuh, jadi walaupun kita lapar banget, energi kita itu kira-kira udah low battery banget, nah ini bisa kita bakar untuk mencukupi energi kita gitu, kira-kira gitu. Nah, untuk strukturnya sendiri, glikogen itu tuh sebenarnya strukturnya itu menyerupai dengan amilopektin, tapi bedanya adalah yang glikogen ini itu cabangnya lebih banyak. Jadi kalau kalian lihat di gambar yang ini, kalau kalian lihat di gambar yang ini deh, yang ini amilopektin dan glikogen. Si glikogen itu punya cabang yang lebih banyak. Kenapa dia punya cabang yang lebih banyak? Kalau didasarkan pada fungsinya, glikogen itu adalah kan dia harus mudah bereaksi, harus mudah dicerna. Nah, dengan percabangan yang lebih banyak, tubuh itu akan lebih mudah mencerna dia. Jadi mengubah dia menjadi energi itu lebih mudah dibandingkan dengan amilosa atau amilopektin. Karena kan seperti yang kita belajar dulu waktu di biologi, kalau kita mengubah energi dari amilosa dan amilopektin sampai jadi energi di dalam tubuh itu butuh waktu yang berjam-jam. Jadi kayak kita butuh waktu yang sangat banyak untuk mengubah dia menjadi energi. Nah, tapi dengan glikogen strukturnya seperti ini, yang mana kalian tahu kalau misalnya dia semakin banyak cabang, dia semakin mudah bereaksi, atau ibaratnya kayak untuk memulai reaksi itu lebih cepat, makanya glikogen ini yang menjadi cadangan energi di dalam tubuh manusia, kira-kira gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait glikogen? Mungkin kalau glikogen saya akan jelasin ini aja. Ada pertanyaan dulu terkait glikogen? Silakan kalau ada yang punya pertanyaan dulu. Harusnya belum ya, karena ini logikanya masih mudah dimengerti. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke yang mungkin saya stop share dulu. Kita lanjut ke polisakarida berikutnya. Jadi polisakarida berikutnya itu yang kita kenal sebagai kitin dan kitosan. Tapi maaf, ini PPT saya udah kelihatan aja, yang kitin dan kitosan. Sudah, Pak. Oke. Nah, mungkin mungkin kalau penjelasannya, jadi kalau kalian ingat di diagram sebelumnya,
kitin dan kitosan itu, kitin itu merupakan polisakarida. Itu yang digunakan sebagai struktural bagi hewan. Jadi memang nggak semua hewan, tapi ada beberapa hewan yang mengandalkan kitin dan kitosan ini untuk membuat struktural dari tubuhnya. Nah, itu apa nanti kita coba belajar. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, mungkin kalian sudah sering lihat lah hewan-hewan ini. Jadi kayak kalian kepiting, lobster, ada juga hewan-hewan serangga dan lain-lain. Itu kan mungkin kalau paling gampang tuh kepiting deh. Kan kalian lihat kepiting tuh kan mereka punya cangkang yang keras kan. Nah, cangkang kerasnya tuh isinya apa sih? Nah, sebenarnya isinya adalah kitin. Jadi si kitin ini itu ada pada hewan itu sebagai sesuatu yang melindungi mereka. Nah, cuma memang tidak pure kitin kalau misalkan di kepiting gitu. Jadi mereka tuh biasanya gabungan antara kitin dan zat inorganik, makanya keras banget. Makanya kalian tuh kalau kalian ketok-ketok itu susah tuh. Susah banget buat ngancurin si kulit luar atau exoskeleton dari si kepiting itu gitu. Nah, tapi ternyata si kitin ini itu juga ada di semacam jamur dan lain-lain. Nah, kalau di jamur kan kalian tahu bahwa jamur itu memang nggak sekuat si cangkangnya kepiting itu karena di cangkangnya kepiting itu kitinnya kan bercampur dengan berbagai mineral makanya dia jadi keras. Nah, tapi kalau di jamur itu enggak. Nah, nanti perbedaannya apa? Nanti ketika kita akan mengenal namanya kitosan, nanti cara ekstraksinya itu akan menjadi berbeda. Makanya nanti sangat penting tahu si kitinnya itu kita dapat dari sumber mana, kira-kira gitu. Nah, untuk kitin sendiri monomernya itu seperti ini. Jadi kalau kalian lihat kemarin yang selulosa itu mirip kayak gini, nah cuma bedanya adalah kalau misalnya di selulosa kan yang bagian itu harusnya OH, ya kan? Harusnya OH. Nah, tapi kalau di kitin dia itu diganti NHCOCH3. Makanya nanti monomernya kitin itu kita kenal dengan istilah N-asetil glukosamine, kira-kira gitu. Nah, karena dia itu bolak-balik, makanya nanti sebenarnya bisa disebut N14 beta asetil glukosamine. Kira-kira gitu. Nah, tapi kenapa sih namanya glukosamine? Mungkin kita bahas di PPT berikutnya. Jadi gini. Nah, kalau kalian lihat, kalau betanya kenapa beta? Jadi kalian kan masih ingat kan yang terkait dengan selulosa kemarin? Kalau misalkan OH-nya itu berada pada satu tempat, satu bagian, bisa bawah-bawah atau atas-atas, kita cenderung mengenalnya sebagai alfa. Nah, tapi kalau misalkan dia bolak-balik, jadi ada yang atas dan ada yang bawah, kita kenalnya dengan beta. Nah, kebetulan kalau di kitin itu adalah atas bawah. Jadi sebenarnya dia masuk ke dalam aliran beta. Nah, lalu kenapa namanya glukosamine? Glukosamine itu adalah kan yang bagian itu adalah glukosa. Nah, glukosanya ini berikatan sama NH. Nah, jadi ketika ini ada di glukosanya ada NH-nya, itu kita sebutnya bukan glukosa, tapi glukosamine. Nah, asetilnya di mana? Asetilnya itu adalah yang gugus seperti ini. Jadi ada COCH3. Makanya ketika digabung sebenarnya nama itu adalah beta 14 asetil glukosamine. Jadi itu penyusun dari kitin, kira-kira gitu. Sampai sini jelas dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Masih jelas ya? Masih bisa dimengerti ya kira-kira ya? Nah, jadi itu alasan kenapa si kitin itu kita kenalnya dengan istilah beta 14 asetil glukosamine atau beta 14N asetil glukosamine, kira-kira gitu. Nah, kemudian, kitin itu karena dia punya gugus NH dan asetilnya ini, dia itu cenderung sifatnya itu adalah susah larut di dalam
susah larut di dalam pelarut organik biasa. Jadi untuk melarutkan si kitin ini, kita itu membutuhkan berbagai zat. Jadi dia tuh hanya bisa larut di zat-zat tertentu aja. Contohnya kayak dimetilacetamide, bla bla dan lain-lain. Yang mana zat ini itu sifatnya adalah karsinogenik. Jadi sifat zat pelarut yang digunakan untuk kitin itu sangat berbahaya. Sedangkan di sisi lain seperti selulosa dan pati, kitin itu sebenarnya adalah polimer yang sulit dilarutkan. Nah, alasan dia susah dilarutkan mungkin sama kayak di selulosa, kalau dia itu punya jumlah ikatan sekunder yang sangat banyak sehingga memungkinkan dia untuk mempertahankan ikatan sekunder itu walaupun dipanaskan sampai titik degradasinya. Makanya dia tidak bisa meleleh, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, biasanya nanti penggunaan kitin itu jarang dilakukan. Jadi lebih banyak orang menggunakannya sebagai kitosan. Nah, bedanya kitin sama kitosan apa? Nah, coba kalian lihat di bagian gugus sampingnya. Kalau misalkan di gugus sampingnya itu, untuk yang kitin, itu adalah NHCOCH3, ini adalah kitin. Nah, sedangkan kalau pada si kitosan, ujungnya itu hanya NH2. Nah, itu perbedaan besar antara kitin dan kitosan sebenarnya. Nah, dengan diubahnya dia menjadi ujungnya NH2 ini, ternyata si kitosan itu jadi lebih mudah larut. Jadi ternyata si kitosan itu dia larut di dalam pelarut asam, bahkan di dalam asam lemah pun dia larut. Contoh itu adalah asam asetat. Makanya dengan diubah dari kitin menjadi kitosan, dia itu memiliki sifat mampu proses yang lebih baik. Makanya biasanya penggunaan kitin itu lebih jarang dibandingkan penggunaan kitosan. Makanya kitosan itu lebih disukai. Nah, lalu kitosan itu tuh kadang di state bahwa dia tuh memiliki kelarutan dan stabilitas yang baik dibandingkan kitin. Nah, jadi kenapa di state seperti ini? Kenapa dibilang memiliki kelarutan lebih baik? Karena kalau kalian lihat, kitin itu larutnya di dalam pelarut organik yang sangat sulit ditemukan dan juga sangat karsinogenik. Sedangkan kalau kitosan itu di dalam asam lemah pun larut. Nah, lalu kenapa dibilang stabilitasnya itu lebih baik dibanding kitin? Karena gugus sampingnya. Nah, dengan adanya asetil ini, itu tuh memungkinkan si kitin itu nanti terhidrolisis dan lain-lain, sehingga kestabilannya itu di beberapa sisi lebih bagus kitosan. Jadi kalau kestabilan atau stabilitas kita itu akan sangat sulit men-state sebenarnya, tapi itu tuh karena itu sangat terkait dengan zat-zat tertentu. Nah, lalu untuk kitosan sendiri, kenapa sih dia bisa larut dalam pelarut asam? Alasannya adalah, kalian mungkin coba lihat di sini, ini adalah kitosan. Nah, ini adalah kitosannya, ini sih maksudnya kitosan. Nah, ketika ditambahkan dengan acetic acid, maka nanti si gugus samping dari kitosan ini itu akan membentuk semacam gugus yang berion. Jadi H yang terdapat di kan kalau acetic acid adalah CH3, kan dia CH3COH. Yang mana kalau di dalam air dia itu akan berubah menjadi H+. Kalau misalnya di dalam air ya, menjadi H+ dan CH3COO. Karena ini berubah sementara, sifatnya sementara. Nah, nanti si H+ ini dia tuh akan menempel pada si NH2 ini. Nah, ketika dia menempel ke sini, dia akan menjadi NH3+. Karena muatan positifnya itu melebihi state netralnya. Makanya di sini dia jadi NH3+, sedangkan di sampingnya itu ada CH3COO-. Dia akan nempel juga ke sana. Jadi
menyebabkan ini gugus jadi bermuatan. Nah, mungkin kalau kalian dulu pernah belajar yang namanya disosiasi, ketika ada air itu cenderung akan mudah memisahkan berbagai zat yang berion. Makanya kalau misalnya kalian lihat NaCl itu kan Na plus tambah Cl min kan? Na plus tambah Cl min, yang mana kalau kalian tahu itu keramik kan? Yang mana dia kuat banget, keras banget, tapi ketika masuk dalam air dia loyo. Karena kenapa? Karena dia mudah terdisosiasi. Kenapa bisa terdisosiasi atau bisa terlarut dengan mudah? Jadi kalau kalian tahu H2O itu kan dia punya struktur seperti ini. Nah, jadi pada bagian H ini dia tuh sangat positif. Sangat positif, sedangkan bagian O ini dia sangat negatif. Mengapa bagian ini sangat negatif? Karena kalau misalnya O berikatan dengan dua kaki, di sini tuh ada 4 elektron bebas ya di sini. Ada 4 elektron bebas yang terdapat pada O. Nah, ketika elektronnya banyak di sini, dia tuh cenderung negatif. Nah, nanti bagian yang ini, bagian yang O ini itu akan datang ke Na. Jadi bentuknya akan kayak gini. Jadi dia seakan-akan akan tertarik. Nah, ketika dia tertarik itu, dia akan mengelilingi si molekul Na dan mengelilingi molekul Cl. Makanya nanti Na dan Cl-nya itu menjadi terpisah dan nggak ketemu. Itu proses disosiasi akibat si air itu. Nah, terjadi juga di sini sama. Jadi ketika kitosan itu ketemu dengan asam asetat, dia membentuk suatu gugus yang berion, maka nanti itu tuh akan lebih mudah dilarutkan dengan air. Makanya ketika dia dalam fase kitosan, si kitosan ini itu lebih mudah terlarut dalam asam, kira-kira gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Siapa tahu ada yang masih belum ada yang belum clear, ada yang belum jelas. Boleh, silakan Melvin. Ya Pak, izin bertanya. Kalau dari PT ini tuh dari kitin ke kitosan itu ada panah. Berarti sebenarnya kita dapat mengubah kitin menjadi kitosan ya, atau gimana? Iya, benar. Jadi kita bisa mengubah kitin dari kitosan. Itu nanti ada prosesnya sendiri Mas untuk mengubah kitin ini jadi kitosan. Oh, nanti akan dijelaskan ya Pak? Ya, akan dijelaskan nanti. Oke, baik. Kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan dulu, biar jelas dulu. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan Daria. Tadi yang proses disosiasi di kitosan yang udah jadi NH3+ terus menarik CH3COO itu Pak. Itu tuh proses disosiasi baru jadi kalau misalnya dia didekatin sama molekul air ya Pak? Iya, disosiasi itu tuh jadi molekul ionnya itu yang awalnya nempel kan biasanya plus sama negatif kan nempel ya nggak Daria? Iya Pak. Nah, nanti dia tuh bisa terpisah karena ada air gitu. Jadi air tuh mengelilingin molekul yang ion positif dan ion negatif ya. Jadi yang awalnya mereka bisa ketemu jadi nggak bisa ketemu, kebayang dari. Oh oke Pak. Kebayang Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada sampai sini? Oke, sampai sini masih clear ya, kira-kira ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian, tapi sebenarnya kalau kita lihat di alam, sebenarnya pure kitin dan pure kitosan tuh nggak ada. Jadi sebenarnya di alam itu, walaupun kalian dapatnya dari exoskeleton dan lain-lain, sebenarnya kitin dan kitosan tuh ada dua-duanya dan hadir dalam bentuk kopolimer sebenarnya. Nah, cuman kapan sih kita nyebut dia sebagai kitin dan kapan kita nyebut dia sebagai kitosan? Jadi kalau misalkan kita punya N-glukosamine-nya itu di atas 50%, N-glukosamine itu
Kalau kalian lihat mungkin, kalau kalian masih ingat yang ini. Nah, kalau misalkan kalian punya asetylglucosamine itu di atas 50%, itu kita kenal dia dengan istilah namanya kitin. Nah, tapi kalau misalkan ternyata glukosaminnya, ingat ya, satu asetylglucosamine. Kalau asetylglucosamine itu ada OCH3-nya, ada bagian ini. Nah, tapi kalau misalkan N-glucosamine itu di atas 50%, berarti meaningnya adalah yang ini, cuman NH2 aja, di atas 50%, kita kenal dia dengan namanya kitosan. Nah, tapi saya kalau di alam, jumlah apa misalkan kalau kita punya satu rantai, kita biasanya kan kita dapatnya kitin kan. Nah, 70% dari rantai tersebut tuh adalah asetylglucosamine, bukan glucosamine. Jadi sekitar 70-90%. Makanya kita biasanya dapat di alam tuh kita kenal dengan istilahnya kitin, bukan kitosan. Nah, jadi kan di sini kita nyebut kopolimer kan. Nah, sebenarnya kalau di alam kita dapatnya kayak gini bentuknya. Jadi kalau kalian lihat si kitosan dan kitin itu tersusun di dalam satu rantai. Jadi mereka tuh bukan rantai satu kitin, rantai dua kitosan, enggak. Mereka tuh tergabung jadi satu rantai. Itu tuh adalah kitin dan kitosan. Ada asetylglucosamine dan ada amine glucosamine. Jadi ini asetylglucosamine, ini adalah glucosamine. Jadi kalau misalkan nilai X-nya ini lebih dari 50%, itu kita kenal dengan istilah kitin. Nah, tapi kalau kita punya glucosamine-nya itu di atas 50%, itu yang kita kenal dengan istilah kitosan. Sampai sini paham nggak penjelasannya sampai sini? Ada yang nggak clear nggak? Kalau ada yang nggak clear, tanya dulu deh, biar sama-sama enak. Gimana semuanya? Paham? Apakah ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Melvin. Berarti ini tuh kitin dan kitosan itu bisa disebut unit ulang gitu ya, Pak? Enggak, namanya bukan kitin. Kalau unit ulangnya itu yang asetylglucosamine itu. Kitin itu gabungannya. Ya, setelah dia jadi satu rantai panjang, kita tahu berapa persen, kita baru bisa nyebut dia kitin. Tapi kalau monomernya ya kita nyebutnya tetap beta 14 glucosamine atau beta 14 asetylglucosamine gitu. Kebayang nggak, Melvin? Oke, jadi kalau monomer asetil glucosamine lebih besar dari 50%, polimernya disebut kitin gitu. Ya, kalau X-nya di atas 50%-nya dari rantai, kita nyebutnya kitin. Tapi kalau misalkan dia yang banyak itu ada glucosamine-nya atau Y-nya, berarti kita nyebutnya kitosan. Kebayang nggak? Kebayang. Oke, kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain nggak? Silakan kalau masih ada pertanyaan dulu, biar sama-sama jelas dulu. Oke, sampai sini harusnya bisa dimengerti lah ya, nggak sulit, masih belum sulit ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat berikutnya itu adalah kalau saya bertanya kepada Anda semua, kenapa kitin lebih sulit dilarutkan dibandingkan yang kitosan, kira-kira apa yang akan Anda jawab? Apakah ada yang bisa jawab? Kenapa sih kitin lebih sulit dilarutkan dibandingkan dengan kitosan? Ada yang mau berpendapat? Saya mau coba berpendapat, Pak. Boleh, silakan Pasya.
Tadi kayaknya sempat Bapak singgung yang mengenai ikatan sekunder kan kalau proses melarutkan polimer itu setahu saya kan adalah memutuskan ikatan sekundernya. Nah, karena di kitin ini tadi terdapat sangat banyak ikatan sekunder, maka ketika proses pelarutan karena ikatannya yang sangat tinggi itu jadi sangat sulit untuk diputuskan. Jadi dia lebih sukar larut gitu, Pak. Oke, ikatan sekundernya lebih banyak ya pasien. Iya, Nah, Pak, kalau kok yang asetil glukosamain dia bisa membentuk ikatan sekunder yang lebih banyak dibandingkan dengan yang glukosamain aja? Berarti yang pertanyaan saya itu adalah kenapa yang NHCO-CH3 itu dia bisa punya ikatan sekunder lebih banyak dibandingkan dengan NH2? Pasti boleh tambahkan jawaban. Boleh Halo? Boleh, silakan Bu Mai. Ya, ini saya coba tambahkan yang dari Pasya ya. Ini kalau saya lihat si kitin itu kan ada O double bond ya di situ. O double bond ada NH dan ada CH3. Berarti kan di situ dia butuh energi yang besar untuk memutuskan rantai polimer yang tadi penjelasan rantai polimer yang tadi penjelasan dari Pasya. Jadi sulit sekali untuk memutuskan. Nah, kalau di si kitosan karena tadi si rantai polimernya itu sudah diubah gitu ya, sudah ditambahkan dengan kimia gitu kan, di sini tuh adalah asam asetat ya. Nah di situ sehingga gugus fungsi yang tadinya kan double bond karena kalau saya berpikir itu karena ada double bond tadi, makanya dia sulit untuk diputuskan, dia butuh energi yang besar. Nah tapi kalau setelah diubah gitu kan, setelah diubah jadi kitosan, maka si kitosan ini akan lebih mudah karena dia rantai polimernya lebih pendek. Jadi sehingga di situ, dan di situ juga kan tidak ada ikatannya lebih ini ya, tidak ada ikatan double bond di situ. Mungkin itu Pak. Oke. Nah, jadi sebenarnya memang benar. Jadi urusannya itu adalah terkait dengan ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen yang bisa dibentuk kitin itu memang lebih banyak. Karena kalau kalian lihat dari struktur ini, O yang double bond ini itu tuh memungkinkan untuk ter-attract dengan yang si C6 ini. Jadi dia itu memungkinkan untuk OH ini akan berinteraksi satu sama lain. Nah, lalu kalau misalkan NH2 kenapa? Kalau kalian lihat NH2, kan N itu nanti dia akan tertutupin sama H kan. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin membuat suatu ikatan hidrogen, kita harus mempertemukan N dan H atau O dan H. Jadi di sini kita harus punya gugus yang mana OH-nya itu menghadap ke sini. Nah, dan itu sedangkan kalau masalah ini probabilitasnya itu akan lebih kecil dibandingkan terjadi pertemuan yang seperti ini. Kalau berdasarkan sudut ikatan, makanya di dalam kasus ini kitin itu dia akan memiliki ikatan sekunder yang lebih banyak dibandingkan yang kitosan. Makanya dia lebih sulit dilarutkan. Yang kedua itu adalah yang masalah tadi. Jadi yang ditambahin dengan asam asetat. Nah, ketika dijadikan kitosan, si H plusnya itu memungkinkan untuk membentuk H plus pada asam asetat itu memungkinkan untuk mengubah struktur amin pada si kitosan itu dari NH2 menjadi NH3+, yang mana dia menjadi ionik, yang mana ketika dia menjadi ionik tersebut, kita itu dia memungkinkan terjadinya disosiasi. Makanya dalam kasus ini si kitin itu lebih sulit dilarutkan dibandingkan dengan kitosan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Bisa dimengerti nggak penjelasannya?
Oke, harusnya belum ada masalah ya sampai sini ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut, nah di sini ternyata kita mengenal 3 jenis kitin itu ternyata punya 3 jenis polimorfik. Jadi ketika dia di dalam si bagian tubuh hewan itu, dia itu punya 3 polimorphic form. Jadi yang kita kenal dengan istilah alpha kitin, beta kitin, dan gamma kitin. Nah, apa itu? Maaf, suara saya kedengaran ya? Tadi putus-putus Pak, sekarang kedengaran. Oke. Tes, sorry, suara saya kedengaran nggak ya? Tadi ini saya bermasalah. Udah jelas Pak. Ada yang bisa jawab? Sudah jelas, Pak. Mari. Oke, harusnya udah terdengar ya suara saya. Nah, lalu apa sih maksudnya dari alpha kitin? Jadi alpha kitin, beta kitin, dan gamma kitin itu adalah cara penyusunan rantai. Jadi dari misalnya kita punya satu rantai, Nah, gimana rantai-rantai ini akan tersusun membentuk suatu blok rantai. Jadi blok rantai itu maksudnya berapa tumpukan rantai itu. Nah, jadi untuk alpha kitin itu tuh adalah yang paling banyak ditemukan, kira-kira kalau dibilang. Jadi alpha kitin itu yang paling banyak ditemukan dan konfigurasinya antiparalel. Maksudnya apa antiparalel? Maksudnya gambarnya seperti ini. Jadi ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, lalu isi alpha kitin ini itu terkenal dengan highly ordered crystalline structure dan dia punya ikatan sekunder ikatan sekunder yang banyak, ikatan hidrogen yang banyak, lalu sifatnya itu rigid dan susah dilarutkan. Nah, lalu mungkin kalau kita balik ke sini, apa sih maksud ini? Jadi kalau maksud ini itu adalah, kalau mungkin kalian coba lihat gambar ini, kalau misalkan kita itu, mungkin kalau saya kasih lihat gambar ini, nah kalian kan biasanya itu, saya kasih lihat gambar yang ini deh, berarti. Jadi harusnya kan dia atas bawah atas bawah. Jadi berikatannya itu kan atas bawah atas bawah. Jadi kalau kalian lihat di sini, kan dia kan harusnya atas atas bawah atas bawah atas bawah. Nah, tetapi karena dia disusunnya itu adalah pertama ke atas lalu ke bawah, berarti sebenarnya ketika dia stacking itu, misalkan nih saya pertama nyusunnya ke arah sini, kemudian saya mulai titik awalnya itu dari sini. Nanti apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah si ikatannya itu akan jadi terbalik. Jadi kayak kalian tuh akan punya posisi CH2OH dan gugus asetilnya itu saling terbalik. Makanya ketika itu terjadi, dia akan punya ikatan hidrogen yang bagus, ikatan hidrogen yang tinggi. Kebayang nggak sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak, Maksud yang saya ini, ada pertanyaan dulu? Bisa dimengerti nggak pernyataan saya itu? Pak belum kebayang Pak. Oke. Jadi gini, kan misalkan nih, kalau kalian lihat di gambar ini aja, satu ini, yang ini kan kalau bisa di gambar ini CO ini kan berarti yang kalian sorot yang ini, O-nya kan ke bawah kan, ya O-nya ke bawah, berarti kan dia di sini nanti tuh, berarti harusnya itu di sininya di atas. Jadi kalau saya zoom harusnya gini, di sininya di sini CH2OH, di sini gugus asetil. Nah, kemudian dia akan berikatan dengan O, nanti dia akan jadi
Nah, nanti O-nya kan ada di sini, berarti nanti CH2OH-nya ada di sini. CH2OH di sini, berarti gugus asetilnya itu akan ada di sini. Berarti di sini ada gugus asetil, di sini ada gugus asetil. Nah, ketika di bawahnya, kalau kalian ikatannya itu kebalik, lihat arah O-nya kebalik. Kalau kalian lihat di sini. Nah, berarti kalau kebalik meaningnya apa? Berarti bagian ini itu adalah inverse-nya, jadi kebalikannya. Jadi yang stacking di bawahnya itu kebalikan dari si posisi ini. Makanya ketika kebalikan dari posisi ini, berarti kan dia itu, kalau saya simpulkan, kalau saya gambarin, berarti harusnya itu bagian aset. Berarti kalau saya simpulkan nanti, ketika saya gambarkan ulang, kan berarti ini kebalikan dari ini. Kebalikan dari ini, berarti kalau saya bilang nanti dia itu akan jadi, di sini itu adalah gugus apa? Gugus si gugus CH2OH-nya, dan nanti di sini ada gugus, di sinilah akan ada gugus asetil gugus asetil glukosaminnya. Jadi nah di sini ikatannya terbentuk akan di sini, kira-kira gitu. Sih kebayang nggak pas ya? Karena dia terbalik gitu. Oke Pak, baik Pak, kebayang Pak. Makasih Pak. Oke, jadi gitu kira-kira. Sampai sini kebayang nggak? Ya memang ini rada-rada sulit ya, karena sebenarnya butuh gambar yang lebih bagus, tapi saya nggak punya gambar lebih bagus. Tapi kira-kira gini. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, harusnya masih bisa ngikutin ya. Tapi nanti kita coba nanti kita coba akan menjelaskannya lebih oke ya nanti. Nah, kemudian kalau misalkan di beta kitin, kalau di beta kitin dia itu semuanya searah. Jadi ibaratnya itu berarti sebenarnya kayak dia itu tersusunnya ya paralel aja semuanya. Jadi kayak benar-benar ke satu arah. Jadi makanya kalau digambarin itu dia itu semuanya ke sini, ke arah yang sama. Nah, kalau yang kasus yang beta kitin itu berarti kalau kita punya monomernya kayak gini, ya berarti susunannya sama aja semuanya. Jadi nanti susunannya ya stackingnya ditumpukan semua, kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau misalkan yang gamma kitin itu adalah campuran dari alfa dan beta kitin. Jadi makanya nanti dia tuh ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini, tapi tidak beraturan atas bawah. Jadi dia tuh kayak lebih ke random. Makanya biasanya yang beta kit gamma kitin ini dia tuh sifatnya itu adalah dia akan punya sifatnya alfa dan sifatnya beta. Jadi gabungan kira-kira gitu. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat ternyata inti cerita dari susunan ini adalah kalau misalkan kita itu punya alfa dan beta kitin, kecenderungan dari alfa kitin itu akan membentuk ikatan sekunder atau ikatan hidrogen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan beta kitin. Kalau kalian lihat di sini, malah beta kitin itu lebih cenderung dia membentuk ikatannya itu antar dia sendiri. Tapi kalau yang alfa kitin itu cenderung membentuk ikatan dengan sesamanya. Makanya yang alfa kitin itu sifatnya lebih kuat dan solid dan rigid. Kira-kira gitu. Di sana, Sunan.
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak terkait alfa dan beta kitin? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Izin bertanya Pak Steve, ini Boleh, silakan Bu Bayu. kalau saya lihat berarti kan dari ketiganya itu ya, selain tadi apa posisi ya, posisi yang satu, yang alfa tadi kan lebih ke dia itu atas bawah ya, atas bawah, yang beta sejajar, kalau yang gamma itu selang-seling. Nah, tadi kalau Iya, diperhatikan dari si ikatannya itu OH bonding kan, berarti ikatan hidrogen bonding yang memang sangat berpengaruh terhadap posisi itu. Ya, itu ini iya. saya coba mengklarifikasikan apa yang saya tadi dijelaskan oleh Pak Steve. Nah, berarti kan di situ berarti ikatan hidrogen yang memang sangat berpengaruh pada rantai polimer ini ya, OH bondingnya, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Jadi kalau misalnya tadi karena kan dia kalau dia, nah ini kan kan kalau yang si alfa tadi kan dia atas bawah tadi dia semakin kuat ya, semakin kuat. Tapi kalau yang dia beta dia itu lebih lemah. Nah kalau misalnya yang random itu Pak, kalau yang random itu gimana ya? Kalau yang random apakah nanti pengaruh terhadap eh, kelarutan atau gimana? Itu gimana ya Pak? Saya masih belum paham. kalau yang random itu sifatnya itu intermediate antara yang alfa dan beta, Bu Mai. Hmm, Jadi dia ada bagian yang kuat tapi juga ada bagian yang lemah, kira-kira gitu. Kebayang nggak, Bu Mai? oh, iya iya iya. Ya, jadi karena dia punya dua unsur yang alfa dan beta, Hmm. jadi kalau misalkan kita propertinya kita telaah, harusnya kan ada bagian alfanya tuh ikatan sekundernya banyak ya nggak? Tapi kalau Iya. bagian betanya itu sedikit. Nah, jadi karena dia punya dua bagian dari itu, sifatnya itu intermediate. Kebayang nggak maksudnya, Bu Mai? Oh iya ya, paham paham Pak. Berarti di antara keduanya ya, Iya, gitu sih. heeh. Oh, iya Pak. Ya makasih Pak Oke. penjelasannya. Oke. Iya, sama-sama Bu Mai. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Melvin. Oh, saya Sukri, Pak. Oh ya. Sukri. Sorry. Saya Ya, Sukri silakan dulu aja, Sukri. Pak. Ya, Oh, boleh. oh ya. Jadi Pak, saya ingin tanya, tadi kan udah dijelasin tentang Mm-mm. tiga polimorfik dari kitin kan Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat atau kita temukan dari alam itu pembagiannya kayak mana ya Pak? Atau misalnya memang yang alpha kitin kan yang paling banyak ditemukan, tapi Mm-mm. apakah nanti ketika kita mendapatkan alpha kitin tiga-tiga dari polimorfik itu tetap ada atau gimana? Terima kasih Pak. Biasanya itu nanti yang kalau misalnya kita ekstraksi yang paling banyak kita dapetnya alfa kitin, karena biasanya kan kalau yang begini itu yang ikatan apa yang dia lebih stabil, cenderung itu kita akan lebih mudah dapatkan lebih mudah kita ekstraksi karena ketahanannya tinggi antara chemical. Nah biasanya kalau yang tidak terlalu kuat yang tidak terlalu stabil strukturnya, cenderung nanti dia itu akan terlarut atau akan terdegrade selama proses itu. Makanya kalau dibilang gimana kita dapatnya, kita akan cenderung dapat yang alpha kitin dibandingkan yang lain. Kebayang nggak, Sukri? Oh, tapi Pak, kalau misalnya kita, kan saya ada pernah baca juga kan Pak, yang bagian salah satu itu saya kurang tahu yang mana di sini dibuat jadi bahan ini biomaterial Pak. Nah, terus itu untuk mendapatkan tadi yang Bapak bilang terdegrade itu ada proses lanjutan, iya Pak? Ada. Biasanya kalau kita memang pengen dapat ini tertentu, kita tuh biasanya memainkan yang namanya itu stabilitas kimianya. Jadi kayak kan kita tuh kayak mau mengekstraksi ya. Nah, ketika kita ekstraksi, prinsipal kita tuh gampang. Jadi kalau misalkan kita ekstraksi, cari pelarut yang dia itu bisa larut atau sangat tidak bisa larut. Sementara yang ingin kita singkirkan itu harus kita bikin berlawanan. Kebayang nggak, Sukri? Jadi cara berpikirnya begitu. Dan itu kan biasanya nanti akan ada namanya kemampuan untuk dilarutkan. Nah, jadi itu yang kita mainin, Sukri. Kebayang nggak maksudnya? Oh, oke Pak, kebayang Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Untuk Melvin, silakan Melvin.
Oh iya, boleh balik ke slide yang gamma kitin nggak? Ini. Nah, iya betul. Kalau di gamma kitin ini kan campuran antara alfa dan beta kitin. Tapi kenapa dia dispesifikasikan atau kayak disebut sebagai gamma kitin ya Pak? Kenapa nggak di state kalau dia itu adalah kayak struktur yang lain gitu? Apakah dia punya kekhasan tersendiri atau gimana gitu? Sebenarnya kayaknya karena dia jadi biasanya kan orang tuh mengklasifikasinya berdasarkan blok-blok tertentu kan, Melvin. Biasanya punya kecenderungan tertentu. Nah, biasanya orang tuh tidak memblokkan dari struktur, memblokkannya itu dari properti biasanya. Nah, atau kecenderungan tertentu lah. Nah, biasanya orang kebalik biasanya. Kalau yang kayak gini tuh kebaliknya. Mereka udah dapat kecenderungannya dulu, baru nyadar, oh itu gabungan dari ini sama ini gitu. Makanya namanya sudah dibuat dulu, tapi ini kadang-kadang kayak gitu, kebanyakan mereka. Oh, kebayang Pak. Iya. Kalau penamaan tuh agak rumit. Kenapa dinamain gini kadang-kadang? Karena itu tuh bisa kebalik sejarahnya gitu. Oke, baik. Kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, silakan Pasya. Penasaran tadi yang alpha kitin itu kan yang di beta kitin itu soluble in water kan, jadi dia bisa larut di air. Nah, kalau yang alpha kitin ini insoluble itu tuh maksudnya di semua larutan atau gimana ya, Pak? Gimana? Insoluble ini? Dia nggak bisa larut di semua larutan atau gimana? Oh, enggak. Maksudnya dia nggak bisa, biasanya insoluble itu maksudnya adalah, kan biasanya kalau di dalam chemical, kita tuh punya namanya common solvent. Nah, dia tuh kayak kecenderungannya itu tidak larut di common solvent. Kebayang nggak maksudnya pasien? Oh, oke. Berarti dia ada, kalau misalnya pakai yang tadi pelarut organik yang dicontohin tadi kayak DMA itu tetap larut juga atau gimana? Bisa larut, cuman nanti tergantung batas kelarutannya. Biasanya nggak tinggi-tinggi banget juga. Oke, berarti ini mengacu ke common solvent aja ya Pak ya untuk yang insoluble Ya, energy. ya. Oke, baik. Karena nanti ini juga masih ngacu ke panjang rantainya, kristalitas dan lain-lain, itu kayak nanti akan pengaruh juga ke kelarutan. Makanya nggak simpel kalau masalah solubility. Oke, siap. Terjawab Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Spasya. Ada lagi silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sampai sini clear ya. Maksudnya masih bisa diikutin ya. Nah, mungkin kalau saya lanjut lagi, nah jadi kalau digambarin, sebenarnya nanti gambarnya itu kayak gini. Nah, ini nggak usah terlalu dipikirin, ini cuman penggambaran aja. Jadi kayak maksudnya kalau yang ini, kalau yang puncak itu yang ada CH ininya gitu. Kalau yang lembah itu yang ininya. Nanti kalau ada ini atas lagi, bla bla gitu dan seterusnya. Jadi itu ini nggak terlalu signifikan, tapi saya cuma mau nunjukin ini gambar kalau susunan strukturnya itu dalam garis kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau saya lanjut lagi, nah kenapa sih sebenarnya, jadi kenapa sih si kitin ini tuh dibilang itu sangat potensial. Jadi kalau kalian lihat di sini, kan kita punya yang namanya shellfish source. Jadi kayak kita punya sumber-sumbernya, dan kalau kalian lihat di sini, kita tuh punya potensial waste banyak banget. Ini mungkin dunia ya, ini mungkin dunia. Nah, kita itu punya kitin konten dari, berarti kalau misalnya kita lihat ini makanan yang biasa kita makan, udang, bla bla bla, itu kitin kontennya itu banyak banget loh yang kita bisa dapat itu sebenarnya. Nah, jadi kalau di situ kita lihat berarti sebenarnya sumber untuk kita ngasilin kitin tuh luar biasa banyak loh. Dan itu tuh sayang kalau misalnya kita terakhirnya cuma dibuang aja itu. Makanya biasanya dalam beberapa penelitian, jadi orang yang mencoba untuk mengeksplor kitin ini juga banyak gitu. Karena kitin ini juga nanti kita akan bahas di belakang, itu banyak juga fungsinya gitu. Terutama terkait dengan biomedis. Jadi kayak kitin ini
sangat potensial gitu. Jadi sayang kalau misalnya kita hanya kalau misalnya kita makan udang, makan kepiting itu nanti tinggal dibuang gitu. Itu sayang banget. Pertama bisa jadi sampah kan. Yang kedua itu adalah itu tuh sebenarnya kayak bisa dimanfaatkan jadi material yang luar biasa berguna kalau kita tahu cara makainya gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini dari jamur, dari fungi pun kita dapatnya banyak juga. Dari fungi itu kita bisa dapat sampai segini jumlahnya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, apalagi kalian tahu kan makhluk-makhluk hidup ini tuh sebenarnya kayak mereka tuh bisa ini loh, bisa tumbuh lagi. Jadi kayak mereka tuh bisa berkembang biak dan akhirnya muncul lagi gitu. Nah, jadi mungkin selain dimanfaatkan sebagai makanan, itu akan sangat potensial kalau kita bisa memanfaatkan si kitin ini dari si hewan-hewan tersebut. Gitu. Jadi ceritanya di situ. Jadi potensi bahan baku kitin itu gede banget. Dan kalau kita perkirakan pertumbuhan kitin kitin per tahun itu bisa sampai 10⁻⁷ ton per tahun. Jadi kayak dia tuh tumbuhnya luar biasa banyak, beda sama minyak bumi. Jadi kalau kalian lihat dari sisi renewable-nya itu sangat renewable ini. Makanya sekarang itu polimer-polimer alam itu menjadi spotlight, lagi jadi spotlight karena renewable-nya itu. Jadi karena kalau misalkan kita tuh tidak harus khawatir sumber itu habis. Kecuali nanti ada beberapa kondisi khusus yang akhirnya membuat itu habis. Tapi kayak sebenarnya kalau sumber-sumber seperti ini tuh kita lihat nih akan sangat sulit habis karena jumlahnya banyak dan mereka tuh bisa berkembang dengan luar biasa cepat nih. Apalagi terkait dengan tumbuhan. Tumbuhan tuh lebih parah lagi kalau bertumbuh tuh cepat banget. Dan itu bisa tumbuh dalam bentuk apapun. Nah, kira-kira begitu untuk potensi bahan baku kitin. Kemudian ini gimana sih cara kita mengekstrak kitin dari tumbuhan dari cangkang hewan dan dari fungi. Nah, ada sedikit perbedaan kalau misalkan kita pengen mengekstrak dari cangkang hewan dan dari fungi. Karena kenapa berbeda? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau di dalam cangkang hewan, mereka tuh emang dibuat menjadi keras dengan tujuannya untuk proteksi. Makanya biasanya di dalam cangkang hewan itu tidak pure hanya hanya kitin aja, tapi mereka tuh ada mineral-mineralnya. Yang terutama yang paling banyak itu adalah kalsium karbonat. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, pertama kita punya cangkang hewan. Nah, kemudian cangkangnya itu kita bersihin nih. Kita bersihin biar nggak nempel sama daging hewan ataupun pasir dan lain-lain. Nah, kemudian cangkangnya itu kita hancurin. Nah, setelah kita hancurin, kita reaksin dulu dengan HCl. Nah, tujuannya direaksiin dengan HCl apa? Karena awalnya kan dia di dalam si cangkang itu ada kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini walaupun dia sifatnya ion, cuman kayak dia tuh tidak sifat ionnya lemah, jadi dia tuh tidak mudah larut dalam air. CaCO3 ini nggak gampang larut dalam air. Nah, lalu ketika kita reaksikan dengan HCl, jadi si CaCO3 ini akan membentuk CaCl2. Nah, CaCl2 ini itu lebih mudah terdisperse di dalam air. Jadi ketika dia menjadi CaCl2 tuh kelarutan dengan air tuh jadi lebih tinggi. Makanya yang awalnya dia tidak bisa larut, lebih susah larut, jadi lebih mudah larut. Makanya dia bisa dibersihin pakai HCl ini. Nah, kemudian kita lakuin proses yang namanya deproteinasi. Jadi deproteinasi ini adalah kita itu menghilangkan protein yang nempel di cangkang-cangkangnya. Jadi kayak kita ngilangin protein-protein itu dengan menggunakan natrium hidroksida atau soda api. Nah, ketika ditambah NaOH, kalian lihat di sini kan dia jadi bermuatan juga nih. Nah, ketika dia jadi bermuatan ini, kita lebih mudah nyingkirin dia kita lebih mudah nyingkirin dia karena biasanya kalau setelah dia bermuatan seperti ini, cenderung dia tuh akan lebih mudah larut sama air. Nah, setelah dibersihin udah kita dapat raw kitinnya, kira-kira gitu. Nah, untuk yang cangkang ada yang mau ditanya dulu nggak? Silakan kalau dia mau nanya dulu. Bisa dimengerti nggak? Ada pertanyaan?
Oke, berarti bisa dimengerti ya. Nah, kemudian kalau untuk fungi itu agak sedikit berbeda. Nah, kalau untuk fungi itu cenderung nanti dia tuh kita harvest, wash, sama dry. Nanti kita treatment dengan NaOH sama untuk biasanya untuk deproteinasi, lalu kita ekstrak dengan LiCl dan dimetil asetat. Nah, ini biasanya ini untuk menghilangkan beberapa senyawa organik dari fungi yang menempel pada kitinnya. Nah, kemudian nanti kita presipitasi di dalam air, lalu kita kumpulin kitin dan kita keringin. Akhirnya baru kita dapat raw kitin. Sampai sini clear nggak untuk mendapatkan kitin? Jadi kalau misalkan kita misalnya kenal di dalam selulosa, kalau kita punya selulosa, biasa kita melakukan alkalisasi dan bleaching. Nah, kalau ini untuk dapetin kitinnya itu kita menggunakan cara ini. Jadi gitu. Jadi walaupun kita kalau misalnya kita sudah dapat polimer yang sudah dipolimerisasi dari alamnya itu sudah dapat, tapi kita tuh masih memerlukan beberapa proses untuk dapetin tuh polimer gitu, biar murni. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak terkait ini? Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Halo. Pak Misi, Pak, izin bertanya. Sorry, Rehan, gimana? Oh iya, ini Pak. Tadi kayaknya saya rada keskip. Yang NaOH tadi gimana, Pak? Kenapa ditambah NaOH yang yang buat hewan? Yang buat hewan itu karena kan misalkan nih kita punya cangkang, pasti kan di sana tuh ada menempel-nempel protein kan, ya nggak, Rehan? Iya, Pak. Nah, NaOH ini dipakai untuk menghilangkan kandungan protein itu dari kitin. Kebayang nggak maksudnya? Jadi buat hilangin proteinnya gitu, Pak. Iya, buat ngilangin proteinnya. Jadi kan ketika ini kan senyawa protein ini senyawa protein umum ya. Nanti protein itu banyak, tapi ini kira-kira senyawa protein umum. Nah, nanti ketika ditambah NaOH, nanti dia akan membentuk ini senyawa yang kayak gini. Jadi ada ionnya ini. Jadi ada omin Na+, yang mana nanti struktur yang seperti ini tuh biasanya itu lebih mudah larut dalam air. Karena kenapa? Karena bisa terdisosiasi kayak tadi itu. Kebayang nggak, Raihan? Oke, Pak. Kebayang, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, bisa ngikutin ya harusnya sampai sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya lanjut, ini kan udah nih, kita udah tahu cara ngasilin kitin. Nah, mungkin kalau misalnya, gimana sih cara kita ngubah kitin jadi kitosan? Jadi cara kita ngubah dari kitin jadi kitosan itu adalah dengan menggunakan yang namanya NaOH. Nah, bedanya apa sama NaOH yang tadi? Konsentrasinya. Jadi, kalau di sini itu cenderung biasanya konsentrasi NaOH yang kita gunakan itu sampai 50%. Jadi konsentrasi NaOH itu tinggi untuk mengubah dari kitin jadi kitosan. Jadi kok bisa mengubah kitin dari kitosan dan NaOH? Jadi sebenarnya ketika dia ditambahin NaOH, ketika ditambahkan NaOH, struktur yang ada di sini itu berubah. Jadi ketika di sini itu ininya menjadi NH2 dan strukturnya bagian asetilnya itu akan membentuk ini CH3COONA. Nah, ketika dia menjadi fase ini, dia menjadi larut dalam air, nanti menyisakan hanya NH2. Makanya di sini kita bisa mengubah dari kitin menjadi kitosan. Sampai sini kecepatan nggak? Atau bisa dimengerti nggak? Ada yang mau bertanya dulu terkait ini? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Melvin. Oh iya, tadi kan di proses tadi mungkin Bapak udah jelasin dikit, cuman saya masih kurang paham.
di proses sebelumnya itu juga pakai NaOH juga kan Pak untuk Ya. mendapatkan raw kitin. Tapi sekarang pakai NaOH lagi supaya kitinnya berubah jadi kitosan. Kalau di proses sebelumnya kenapa dia nggak berubah jadi kitosan ya Pak? Konsentrasinya, Melvin, sama jumlahnya. Jadi dia Oh, konsentrasi untuk cuman mendreproteinasi itu nggak setinggi untuk mengubah menjadi kitosan. Kebayang nggak, Melvin? jadi kalau di proses sebelumnya konsentrasi NaOH-nya yang dipakai lebih dikit ya Pak. Kalau di sini lebih lebih pekat. Iya. Mungkin pertanyaan Melvin, mungkin nggak yang kitinnya berubah jadi kitosan selama deproteinasi itu, ya nggak, Melvin? Ya betul. Sebenarnya mungkin aja, tapi kemungkinan kecepatannya rendah, jadi kecil, kayak maksudnya cuma sebagian kecil aja yang berubah, tapi bagi sebagian besarnya belum. Nah, makanya ketika kita gunakan konsentrasi lebih tinggi, dia akan lebih cepat, sama nanti bagian yang berubah jadi ketosan tuh tambah banyak. Itu alasan Melvin, kebayang nggak maksudnya? Oh, oke. Baik Pak. Oke ya, masuk ya logiknya, Melvin. Jadi proses ini untuk lebih mempercepat sama memperbanyak jumlah yang berubah jadi kitosannya kan Pak? Ya, karena kan kalau konsentrasi rendah, ada batas konsentrasi tertentu, ya akhirnya lebih mudah nyerang protein kan, ya proteinnya aja yang habis, tapi yang kitinnya nggak berubah gitu, karena kan yang akan kena duluan adalah proteinnya, bukan kitinnya dulu, ya nggak? Benar logiknya? Iya. Karena karena eh, reaktivitas kimia dari protein itu lebih memungkinkan untuk bereaksi sama NOH. Jadi jadi kalau di dalam sebuah molekul tuh ada yang kuat dan lemah, ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Nah, protein itu lebih lemah dibandingkan dengan kitin sama NOH, makanya nanti akan lebih cenderung nyerang si protein dulu. Kebayang nggak? Baik Ya, Pak. kalau kenapanya nggak usah dipelajarin, karena itu lebih ke anak kimia nanti. Oke? Oke, baik. Kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Jadi tujuan saya bukan ini ya, bukan suruh kalian ngapalin reaksi, tapi ngerti cara berpikirnya. Jadi kayak walaupun kalian tidak hafal ester belum, maksudnya kayak ya kalau itu tahu-tahu dikit lah. Cuma kayak maksudnya minimal kalian ngerti itu cara berpikirnya gimana. Nah, ketika kalian ngerti cara berpikirnya, nanti ketika kalian butuh itu nanti kepake. Ya. Maksudnya nanti kalian lebih gampang belajarnya. Yang penting pola pikirnya. Jadi jangan dihafalin ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Boleh, silakan Raihan. Saya kepo aja sih, Pak. Kan tadi kan jadi sebelumnya tuh waktu dia mau buat jadi kitin kan ya dikasih NaOH tapi dalam kadar yang dikit Pak, konsentrasinya, Pak. Habis itu ntar kalau mau ubah jadi ketosan baru tambah lagi NaOH-nya 50%. Kalau misalkan saya dari awal aja langsung ngasih yang tinggi gimana Pak? Apa yang terjadi gitu? Apakah boleh? Boleh aja, tapi kan masalahnya biasanya kan kalau kita lihat yang di sini, kan kita itu punya bagian yang akan nanti ini larut kan, ini larut, ini juga ada gitu. Nah, kecenderungan nanti ketika dia jadi kitosan dan nanti menempel sama ini itu juga bisa ada, ya enggak? Makanya kenapa kadang-kadang dibuat jadi bertahap itu karena takut ada kontaminasi itu, Rehan. Kebayang nggak maksudnya? Ya kebayang Pak. Tapi sebenarnya ini step general. Tapi kalau mau mempercepat boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Cuma nanti memang harus kita cek lagi apakah nanti kemurniannya cukup tinggi. Itu aja deh. Kebayang nggak? Itu sisi engineer nggak apa-apa. Itu memang orang engineer mikirnya kayak gitu. Oke, kebayang, Rehan? Iya kebayang Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya dulu. Izin bertanya, Pak. Boleh, Fatah, silakan. Tadi kan di sebelumnya Bapak nyebutin kalau nambahin NaOH itu salah satu fungsinya itu biar lebih mudah nyingkirin dia ya kalau udah larut dalam air. Sehingga ngilangin protein gitulah. Nah, kalau di sini kalau kadar NaOH-nya lebih banyak ada efek gitunya juga nggak?
Maksudnya jumlah larutannya lebih banyak gitu. Iya, Atau gimana? kalau di jumlah larutannya lebih, ya yang kayak gitu maksud saya. Ada kan pokoknya reaksi kimia tuh gampang gini. Pokoknya logiknya gini lah reaksi kimia itu. Ketika lo lebih banyak, maka dia akan selama dia masih ada yang bisa dikejar dan direaksikan, dia akan cenderung bereaksi. Maksudnya bereaksi apa? Ketika dia bereaksi, dia tuh cenderung akan membuat suatu senyawa yang lebih stabil. Nah, itu tuh kayak udah hukum alam, kita akan mencari sesuatu yang lebih stabil. Nah, ketika masih ada larutan ya, kecenderungan dia ngejar ada nggak? Ada, pasti ada. Karena itu dia mencari sisi stabilnya. Kalau sisi stabilnya kita kan gulingan. Jadi kayak maksudnya selama ada bantal dan guling, itu kita akan cenderung tiduran gitu. Kecuali nanti kayak ada suatu energi aktivasi, contohnya kayak tugas dan lain-lain, makanya kita tidak bisa tiduran. Nah, sebenarnya kalau di senyawa kimia juga sama. Mereka akan mencari titik stabilnya, yang mana ya kalau misalkan energi mereka masih ada, enggak, maksudnya kalau mereka punya waktu santai lebih banyak atau kayak misalkan bisa menyerang lebih banyak, ya mereka akan menyerang ke sana dong. Kenapa enggak gitu? Kebayang nggak Pak Tam maksudnya? Oh, kebayang Pak. Iya, makanya nanti fungsinya buat apa? Kalau lu mau jualan kitin ya jangan semakin banyak, nanti malah jadi berubah jadi kitosan, rugi gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Oke Pak, paham Pak. Boleh Terima kalau kasih. oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa kita diskusi dulu. Oke ya, berarti belum ada pertanyaan. Berarti saya rasa sampai sini clear ya. Nah, kemudian sebenarnya kitosan itu fungsinya banyak nggak? Banyak banget. Jadi kitosan itu banyak fungsinya untuk water treatment, agrikultur, tekstil dan paper. Nanti ada bioteknologi, ada suplemen kesehatan karena dia sebagai anti diet dan lain-lain, apa untuk diet dan lain-lain. Nanti ada untuk kosmetik juga, ada untuk biomedis. Nah ini nanti baca aja ya. Ini apa nanti kalau misalnya mau memperdalam ini banyak banget, terutama kalau di biomedis tuh dia tuh juga bisa dijadiin benang jahit, nanti juga bisa jadi antikoagulan. Antikoagulan itu untuk mencegah penggumpalan darah pada saat operasi dan lain-lain. Nanti ini banyak, jadi kalian bisa baca nanti. Kalau mau memperdalam di sini silakan. Nah, kemudian dalam proses ekstraksi kitin dan kitosan itu, terutama untuk bidang biomedis itu tuh mereka tuh punya beberapa yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya dari kitin ke kitosan itu kita itu punya perbedaan yang namanya itu harga isolasinya. Jadi kitosan itu memang lebih mudah dipakai karena maksudnya karena dia kelarutannya itu lebih mudah itu. Nah, tapi biaya isolasinya itu lebih tinggi dibanding kitin. Karena kenapa kan kalian kan tadi ada satu proses tambahan untuk kita mereaksikan itu dengan NaOH 50% kan. Nah, jelas harusnya kalau kita jual kitosannya itu akan lebih mahal dibanding kitin. Kira-kira itu. Nah, yang kedua itu adalah konsistensi raw material supply. Jadi kitin dan kitosan itu tuh mereka tuh punya poor storage properties. Jadi kayak kalian harus hati-hati dalam menyimpan mereka karena mereka itu gampang menarik patogen dan eksotoksin. Jadi patogen itu maksudnya apa? Patogen itu organisme yang bisa memunculkan penyakit. Nah, eksotoksin itu apa ya? Pokoknya zat berbahaya yang bisa muncul zat berbahaya buat tubuh gitu. Nah, jadi kalau kalian nggak storage-nya benar, nanti kitin dan kitosan itu nggak bisa kalian pakai untuk proses biomedis itu. Dan tambahannya lagi kalau untuk biomedis, untuk aplikasi biomedis, harganya itu nggak kira-kira karena kenapa? Karena ketika kalian menjadikan biasanya dipakai kitosan itu untuk menjadikan dia high kemurniannya tinggi itu proses ekstraksinya itu berkali-kali dan banyak jumlahnya gitu. Jadi sampai kita dapat puritiesnya tinggi dan dia tuh harus bersifat non toxic. Lalu good manufacturing practice. Maksudnya good manufacturing practice itu apa? Jadi
sistem manufakturnya itu nggak boleh melibatkan zat berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya untuk biomedis nih, nah ada beberapa zat yang harus nggak boleh ada. Makanya jadi sistem manufakturnya itu untuk membuat si kitosan untuk aplikasi biomedis itu khusus lagi. Jadi dikarakterisasinya itu akan luar biasa, tapi nanti kayak sistem manufakturnya juga. Karena kenapa? Karena kalau misalkan ada zat yang tertinggal dan lain-lain itu ketika kita pakai ke pasien itu malah jadi memperparah keadaan mereka itu. Jadi nggak boleh. Nah kemudian kalau kalian lihat di harganya, kalau misalnya kitosan itu cenderung $600 per kilo dan kitin $169 per kilo. Itu wajar karena kitosan kan kalau kalian tadi ada NaOH dan nggak main-main, konsentrasinya 50% tuh. Berarti kan banyak kan NaOH yang harus kita pakai, makanya biasanya kitosan lebih mahal. Nah, tapi ketika untuk jadi biomedical application, kita butuh ultra pure grade kitosan, yang mana harganya itu bisa sampai $40.000 per kilo. Makanya kalau untuk yang udah sifatnya biomedis itu mahalnya luar biasa. Karena kenapa? Karena sistem karakterisasinya, sistem pengujian itu udah khusus lagi untuk yang biomedis. Kira-kira begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, saya masih belum paham yang drying reduce activity itu, Pak. Maksudnya gimana ya, Pak? Yang mana? Yang ya itu. Ini ya. Iya, Pak. Drying reduce activity. Jadi kalau misalkan biasanya kalau untuk menjaga quality dari si kitin dan kitosan, kan kitin dan kitosan itu sebenarnya mereka polar kan, ya enggak? Nah, biasanya itu kalau untuk menjaga kualitinya itu biasanya kita masih harus melakukan drying. Nah, dryingnya itu tuh kita perlukan untuk menjaga konsistensinya itu. Jadi, tapi kalau misalnya drying kan juga efeknya itu adalah mahal dan lain-lain. Makanya di sini tuh untuk menjaga konsistenan dari materialnya itu kita juga butuh melakukan drying. Sampai sana kebaik pasnya maksudnya. Oh, oke. Cuma itu doang intinya. Iya. Ada lagi nggak pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai sini apakah ada pertanyaan lagi? Saya tunggu ini ya, 30 detik. Punten Pak, mau nanya. Boleh, silakan biar. Yang perihal tadi drying supaya menaikkan umur itu lebih untuk menghindari dari adanya kontak dengan air ya Pak ya? Bukan untuk menjaga usianya sendiri ya Pak ya? Air, karena tapi misal air tuh bisa jadi sumber untuk ini biar untuk bakteri safir, untuk Oh iya. senyawa organisme itu tumbuhnya lewat air itu kadang-kadang. Oke, tapi berarti intinya utamanya dari supaya tidak ada air dulu berhenti ke yang lain-lain ya Pak? Dulu ya, karena air juga menurunkan properti dia, kecuali bioplastik ya. Bioplastik enggak sih. Tapi kalau misalkan fungsinya untuk biomedis itu penting, drying itu penting. Kebayang nggak Bian? Oke Pak, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau ternyata belum ada, mungkin pertemuannya saya sudahin sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat. Hari Jumat nanti dengan Kak Reza dan Kak Novan ya. Oke, kalau gitu
kelasnya saya cukupin sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Banyak, Kak. Terima kasih, Pak. Sama. Ayo mari semuanya.